Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang hadis maudhu. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Fatma Sabila Maulidah Husna dengan NIM 223, Suci Syamsiah dengan NIM 224, Lisa Agustina dengan NIM 225, Maulina Reza Adelia dengan NIM 226, dan Yuwana Amri Rosyadan dengan NIM 227. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama adalah pengertian hadis maudhu. Istilah hadis maudhu adalah berasal dari dua perkataan dalam bahasa Arab, yaitu perkataan al-hadis dan perkataan al-maudhu. Al-hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian seperti al-hadis dengan artian baharu, yaitu al-jadid, dan al-hadis dengan arti cerita atau al-khabar. Dari sudut definisi syarok, hadis memiliki arti setiap apa yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat akhlak, dan sifat semula jadi. Pengertian ini sama dengan pengertian yang dibuat oleh ulama hadis terhadap al-khabar dan al-athar, dan ada pula sebagian ulama hadis mendefinisikan al-hadis sama artinya dengan al-sunnah. Perkataan al-maudhu pula dari sudut bahasa berasal daripada perkataan wado'a, yada'u, wad'an, wa maudhu'an yang mengandung beberapa pengertian, antaranya telah menggugurkan, menghinakan, merendahkan, mencipta, menanggalkan, menurunkan, dan lain-lain lagi. Kesimpulannya yaitu, hadis maudhu merupakan segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir yang dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Menurut Ajaj Al-Khatib, Uslubul Hadis halaman 415. Yang kedua, yaitu sejarah kemunculan hadis maudhu. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Masuknya mereka pada agama Islam di samping ada yang benar-benar murni tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis, tetapi belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Menurut penyaksian Hamad bin Zayyad, terdapat 14.000 hadis maudhu. Abdul Karim Al-Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan menjadi pemicu munculnya hadis maudhu. Menurut Subi Salih, hadis maudhu muncul sejak 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh penduduk Hijaz dan Irak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Umat Islam terbagi menjadi beberapa firqah, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Subi Saleh, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ada kabar dan hadis. Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak bagi mereka yang sudah mengetahui hadis itu palsu. Adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu atau menerangkan sesudah meriwayatkan atau membacanya, tidak ada dosa atasnya. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan, maka hadis tersebut
karena tidak tahu tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah hadis palsu, hendaklah segera dia tinggalkan. C. Faktor kemunculan hadis maudhu. Yang pertama, faktor politik. Tantangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Kemudian kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali. Setelah perang Siffin, muncul pula golongan seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad dan ingin mempertahankan kelompoknya, juga mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti tentang keutamaan para khalifah, pemimpin kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama dan paling banyak membuat hadis maudhu adalah golongan Syiah. Isi hadisnya yaitu tentang wasiat Nabi bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawan politiknya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Ada juga golongan lain seperti Rafidah. Faktor yang kedua yaitu faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun masih ada yang menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis-hadis maudhu. Golongan tersebut ialah golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Tujuannya tak lain untuk merusak ajaran Islam, menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Saba yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. Sejarah mencatat bukti bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, ia berani menciptakan hadis maudhu pada saat masih banyak sahabat ulama yang masih hidup. Berikut tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang Zindik. Yang pertama, Abdul Karim bin Abi al-Auja telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu tentang hukum halal dan haram. Tujuannya untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akhirnya, ia dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman atau wali kota Basrah. Yang kedua, Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang dihukum bunuh oleh Abu Ja'far al-Mashhur. Yang ketiga, Bayan bin Sam'an al-Mahdi yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid bin Abdillah. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis tersebut bertujuan untuk menarik orang berbuat baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal, serta menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa tahu dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri, dan biasanya menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan yang kecil. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis palsu, seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teologi. Poin yang kelima yaitu faktor popularitas dan ekonomi.
Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya menarik perhatian orang, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka. Demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka atau menjilat kepada penguasa, membuat hadis tersebut supaya lebih dekat dengan penguasa, agar mendapatkan fasilitas tertentu atau popularitas saja. Misalnya, Giyad Ibnu Ibrahim ketika datang kepada Khalifah Al-Mahdi yang pada saat itu sedang mengadu burung merpati. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.